Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Sobat Excellent, pada video kali ini kita akan membahas tentang materi kelas 8, matematika kelas 8, yaitu tentang persamaan garis lurus sesuai dengan request kalian. Nah, untuk dapat memahami tentang persamaan garis lurus itu, kita lakukan kegiatan berikut ya. Katanya, suatu fungsi dirumuskan dengan Y sama dengan 2X dan Y sama dengan 2X tambah 1. Gambarkanlah grafik masing-masing fungsi tersebut. Oke, sekarang kita coba gambarkan. Kita lihat dulu di sini untuk fungsi yang pertama, yaitu Y sama dengan 2X. Kita tuliskan fungsinya adalah Y sama dengan 2X. Pada video sebelumnya kita sudah membahas apa itu fungsi, bagaimana cara menggambarkan grafik fungsi. Nah, bedanya adalah kalau pada video sebelumnya kita diberikan suatu rumus fungsi, kemudian kita diberikan daerah asalnya ya atau nilai X-nya. Nah, pada bentuk atau rumus fungsi yang diberikan pada kasus ini itu hanya diberikan dalam bentuk rumus fungsi saja, sedangkan daerah asalnya tidak diketahui. Nah, bagaimana caranya menggambarkan grafik fungsi jika daerah asalnya tidak diketahui? Nah, gampang sekali. Sebenarnya ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah dengan menentukan nilai X-nya. Jadi untuk menentukan nilai X-nya itu kalian boleh pilih sembarang bilangan bulat, baik itu positif ataupun bilangan bulat negatif. Semakin banyak daerah asal atau nilai X yang kalian ambil, maka nanti gambarnya akan semakin bagus. Nah, di sini kita coba ya pilih nilai X-nya. Di sini kita tulis dulu untuk nilai X dan nilai Y, dan sini adalah koordinat untuk X, Y karena kita akan menggambarkannya. Nah, untuk nilai X atau untuk daerah asalnya tadi kita pilih. Nah, di sini saya ingin memilih nilai X-nya itu yang positif. Kita mulai dari 0, kemudian 1, 2, dan 3. Jadi nilai X atau daerah asalnya saya pilih dari 0 sampai 3. Nah, kalau kalian ingin memulainya atau mengambil dari nilai dari bilangan bulat yang negatif ya, misalnya -1 atau -2 juga boleh, tidak masalah. Jadi nilai X-nya kita tentukan sendiri. Semakin banyak nilai X yang kita ambil, nanti gambarnya akan semakin bagus. Nah, untuk menentukan nilai Y, karena tadi kita sudah memilih nilai X yang akan kita masukkan ke dalam rumus fungsi tadi. Nah, untuk menentukan nilai Y tinggal kita masukkan nilai X-nya. Jadi kita mulai dari X sama dengan 0, maka gitu ya, karena fungsinya adalah Y sama dengan 2X, maka nilai Y nanti akan sama dengan 2, kalian tinggal ganti X-nya dengan 0 ya, artinya 2 kali 0, karena 2X itu artinya adalah 2 kali 0. 2 kali 0 itu hasilnya 0, sehingga kita dapatkan nilai Y-nya itu adalah 0, sehingga koordinatnya X, Y berarti 0,0. Nah, gitu ya. Kemudian kita masukkan lagi untuk nilai X-nya sama dengan 1. Maka untuk nilai Y-nya akan sama dengan 2, kita kalikan dengan 1. 2 kali 1 itu hasilnya adalah 2. Maka kita dapatkan untuk X sama dengan 1, maka nilai Y-nya adalah 2. Maka koordinatnya adalah 1,2. Nah, berikutnya untuk X sama dengan 2. Untuk X sama dengan 2, kita masukkan lagi ke rumus fungsinya tadi, 2, ganti lagi ya, untuk X-nya tadi adalah 2, 2 kali 2 adalah 4. Maka kita dapatkan untuk nilai Y-nya adalah 4. Maka koordinatnya adalah 2,4. Nah, untuk X yang sama dengan 3, kita ganti lagi, maka untuk nilai Y-nya akan menjadi 2, kita kalikan, ganti lagi X-nya dengan 3 ya, 2 kali 3 adalah 6. Maka kita dapatkan untuk X sama dengan 3, maka nilai Y-nya adalah 6 dan koordinatnya adalah 3,6. Nah, titik-titik inilah atau titik-titik koordinat X, Y inilah yang nantinya akan kita gambarkan pada grafik, maksudnya pada koordinat kartesius untuk mendapatkan atau menggambarkan grafik dari fungsi Y sama dengan 2X. Sekarang kita gambarkan pada koordinat kartesius. Oke, sekarang kita coba gambarkan pada koordinat kartesius ya. Nah, di sini ada untuk sumbu X-nya dan sini untuk sumbu Y-nya. Nah, supaya gambarnya lebih bagus dan lebih rapi, kalian bisa gambarkan pada kertas berpetak. Oke, kita mulai ya. Untuk koordinatnya yang pertama adalah 0,0. 0,0 kayak kita tulis dulu ya angkanya. Di sini 0. Kemudian oke, 1, 2 gitu ya, 3, 4, 5. Oke, di sini kita tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Oke, kita gambarkan titik-titiknya mulai dari 0,0 itu titiknya di sini. Nah, ini adalah titik 0,0. Kemudian 1,2, X-nya 1, Y-nya 2, berarti X-nya 1 gitu ya. Oke, X-nya 1, Y-nya 2, berarti titiknya di sini. Nah, di sini 1,2. Kemudian titik yang berikutnya 2,4. Oke, titik yang berikutnya 2, kalian bisa pakai roll ya supaya lebih rapi gambarnya. Oke, di sini titik 2,4, X-nya 2, Y-nya 4. Kemudian 3,6. Nah, berarti X-nya 3. Oke, kita hubungkan X-nya 3. Sedangkan untuk Y-nya itu 6. Nah, di sini 3,6. Nah, setelah kalian dapatkan titik-titik koordinatnya tadi, kalian bisa hubungkan dengan menggunakan penggaris titik-titik tersebut. Nah, di sini ya. Nah, ini adalah, nah garisnya boleh kalian perpanjang. Nah, gitu. Nah, inilah grafik fungsi untuk fungsi Y sama dengan, oke, kalian boleh kasih panah, Y sama dengan 2x. Nah, dari grafik fungsi tersebut, kita bisa tulis untuk persamaan garis lurus. Jadi kelihatan ya pada gambar, itu grafiknya berupa garis lurus dengan persamaan Y sama dengan 2x. Jadi Y sama dengan 2x ini kita sebut sebagai persamaan garis lurus. Nah, jadi Y sama dengan 2x ini adalah bentuk persamaan garis lurus. Nah, gitu. Secara umum, secara umum boleh juga kita tuliskan. Nah, secara umum persamaan garis untuk Y sama dengan 2x ini secara umum boleh juga kita tuliskan dengan Y sama dengan Y sama dengan MX. Nah, Y sama dengan MX. Nah, gitu ya, Y sama dengan MX. Nah, ini persamaan garis yang pertama. Y sama dengan MX, di mana M itu adalah atau menunjukkan nilai gradien. Nah, ini kita akan bahas ya, apa sih sebenarnya gradien itu atau gradien pada garis lurus. Nah, jadi kita dapatkan persamaan garis lurus yang pertama itu berbentuk Y sama dengan MX, di mana M itu adalah nilai gradiennya. Nah, sekarang kita lihat lagi untuk fungsi yang kedua, karena ada dua ya. Kita lihat lagi untuk fungsi yang kedua, yaitu Y sama dengan 2x tambah 1. Kita coba gambarkan lagi untuk fungsi Y sama dengan 2x ditambahkan dengan 1. Oke, sekarang kita gambarkan untuk grafik fungsi yang kedua, yaitu Y sama dengan 2x tambah 1. Oke, kita tulis dulu fungsinya, yaitu Y sama dengan 2x yang ditambahkan dengan 1. Nah, di sini saya akan menggunakan cara yang kedua untuk menggambarkan grafik fungsi. Artinya di sini adalah saya tidak akan mencacah atau mengambil nilai X ya sebagai daerah asalnya, tetapi kita bisa gunakan cara yang kedua, yaitu hanya dengan mencari titik potong antara sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, gitu. Jadi langkah yang pertama, kita cari dulu titik potong sumbu. Oke, titik potong ya. Titik potong, atau kita singkat tipot ya, titik potong terhadap sumbu X. Nah, untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya akan sama dengan 0. Nah, kalian ingat saja, kalau untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya akan sama dengan 0. Nah, kalian tinggal masukkan di sini. Tadi fungsinya adalah Y sama dengan 2x yang kita tambahkan dengan 1. Maka kalian ganti ya, Y-nya 0, berarti sama juga dengan 2x yang ditambahkan dengan 1. Atau kalau saya tuliskan juga boleh ya, 2x tambah 1 sama dengan 0. Nah, boleh ya. Atau 2x saja nanti akan sama dengan, kalian tulis 0-nya. Nah, ini ada positif 1, kita pindah ruas ya, jadi negatif 1. Kita dapatkan 2x sama juga dengan 0 kurang 1 itu adalah min 1. Maka kita dapatkan x-nya itu adalah min 1/2 atau min setengah. Nah, tadi Y-nya 0, X-nya min setengah, maka kita dapatkan koordinatnya. Ingat, koordinat itu kan harus X, Y ya. Jadi X-nya adalah min setengah, Y-nya adalah 0. Nah, jadi titik potong fungsi tersebut terhadap sumbu X itu ada di min setengah, 0.
Oke, sekarang gantian kita cari lagi yang kedua, itu titik potong atau tipot sumbu Y terhadap sumbu Y, titik potong fungsi tadi atau grafik fungsi tadi terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu Y berarti X-nya akan sama dengan 0. Nah, kalian ingat saja kalau menentukan titik potong terhadap sumbu Y atau titik potong dari satu fungsi terhadap sumbu Y, maka X-nya akan sama dengan 0. Oke, kalian tulis dulu fungsinya Y sama dengan 2X yang ditambahkan dengan 1. Nah, kalian ganti, kalau sini X-nya yang 0 ya, berarti yang diganti adalah X-nya. Maka Y akan sama dengan 2, kita kalikan dengan 0, kita tambahkan dengan 1. Maka kita dapatkan Y-nya adalah 0, kita tambahkan dengan 1. Maka nilai Y-nya di sini adalah 1. Kita cari lagi untuk koordinatnya. Koordinat harus X, Y karena X-nya 0 dan Y-nya 1. Jadi koordinatnya adalah 0,1 dan min setengah, 0. Nah, sekarang kita tinggal gambarkan koordinat tersebut pada koordinat kartesius. Nah, kalau seandainya kalian tidak ingin menggambarkannya dengan menggunakan atau mencari titik potongnya, tetapi ingin seperti cara yang pertama tadi gitu ya, mengambil nilai X atau daerah asalnya juga boleh, sama saja. Nah, tapi titik potong ini mungkin akan lebih menghemat waktu gitu ya, karena kita hanya menentukan titik potong terhadap sumbu X saja dan terhadap sumbu Y saja. Nah, baru kemudian kita gambarkan grafiknya. Oke, baik, sekarang kita coba gambarkan ya. Oke, kita mulai dari koordinat min setengah, 0. Oke, kira-kira min setengah itu, jadi kalau di sini 0,0 di tengah ya, di tengah ini ada 0. Kalau di sini min 1, oke, di sini ada min 2 gitu ya. Di sini ada 1. Di sini ada 2, 3, 4, 5. Oke, di sini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, kita gambarkan dulu untuk min setengah, 0. Nah, perhatikan untuk min setengah, 0. Yang min setengah ini kan ingat lagi ya, koordinat tadi dia harus X, Y. Jadi kalau kita lihat min setengahnya itu di titik X-nya, yang 0 itu adalah Y-nya. Jadi kalau X, nah ingat lagi di sini ada untuk sumbu X-nya, di sini untuk sumbu Y-nya. Jadi kalau min setengah, 0 karena X-nya, karena min setengah itu di titik X-nya, min setengah itu di mana kira-kira di sini ya. Kalau ini min 1 kan berarti di sini ya, min setengah di sini. Nah, di sini. Nah, inilah titik untuk min setengah, 0. Oke. Berikutnya 0,1. Oke, kita tulis dulu ya, min setengah. Nah, gitu. 0,1, kalian cek ya koordinat tadi X, Y. Yang 0 adalah X-nya, 1 itu di titik X-nya, di titik Y-nya. Jadi kalian cari angka 1 di sumbu Y, berarti di sini dia. Nah, disinilah untuk titik 0,1. Oke, kalau kita tulis ya, di sini untuk titik 0,1. Nah, ini titiknya tadi adalah min setengah, 0. Nah, dari dua titik tersebut kalian tinggal hubungkan saja. Oke, sekarang kita hubungkan titiknya. Nah, gitu ya. Juga berupa garis lurus. Nah, ini adalah grafik fungsi untuk Y sama dengan 2X yang ditambahkan dengan 1. Ya, grafik fungsi Y sama dengan 2X ditambahkan dengan 1. Nah, Y sama dengan 2X tambah 1 sudah kita gambarkan, kita dapatkan berupa garis lurus. Maka untuk persamaan Y sama dengan 2X tambah 1 ini juga kita sebut sebagai persamaan garis lurus. Nah, ini juga kita sebut sebagai persamaan garis lurus. Nah, secara umum dituliskan, secara umum ya. Oke, secara umum dituliskan Y sama dengan MX yang ditambahkan dengan C. Oke, sesuai ya, MX yang ditambahkan dengan C. Nah, C itu adalah nilai konstantanya dan M itu adalah nilai gradiennya. Nah, dari dua buah gambar tadi kita sudah menggambarkan untuk Y sama dengan 2X. Kita dapatkan persamaan umum dari bentuk persamaan garis lurusnya tadi itu adalah Y sama dengan MX. Nah, ini adalah persamaan garis lurus yang pertama secara umum. Dan yang kedua kita dapatkan Y sama dengan MX yang ditambahkan dengan C.
Nah, inilah bentuk-bentuk umum ya, bentuk umum dari persamaan garis lurus. Kapan dia Y sama dengan MX? Persamaan garis lurusnya akan berbentuk Y sama dengan MX jika grafik tersebut melalui titik 0,0. Oke, kalian boleh tulis di sini ya. Kapan bentuk umum atau bentuk dari persamaan garis lurusnya atau persamaan garis lurusnya berbentuk Y sama dengan MX itu jika jika grafik fungsinya jika grafik fungsi melalui dia melalui titik 0,0. Nah, itu ya. Kalau grafiknya melalui titik 0,0, pastilah nanti persamaan garisnya akan menjadi Y sama dengan MX. Kalian bisa cek tadi pada grafik Y sama dengan 2X ya, dia melalui 0,0. Kalau grafik yang melalui 0,0 itu kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, ini misalkan koordinat kartesius seperti ini ya. Kalau dia melewati 0,0, nah bisa jadi nanti dia ke sini. Nah, ini pasti nanti persamaan umumnya dalam bentuk Y sama dengan MX, di mana M-nya ini itu dia bernilai positif. Kalau M-nya bernilai negatif, dia juga melalui 0,0, maka dia grafiknya seperti ini. Nah, dia lebih condongnya ke kiri ya. Jadi ini Y sama dengan min MX. Nah, gitu. Dia juga melalui 0,0. Jadi kalau dia melalui 0,0, bentuk persamaan garis lurusnya itu adalah Y sama dengan MX atau Y sama dengan min MX atau negatif ya. Tapi kalau dia tidak melalui 0,0 seperti grafik kita tadi untuk Y sama dengan 2X tambah 1, kelihatan ya dia tidak melalui 0,0. Nanti persamaan garis lurusnya secara umum pasti berbentuk Y sama dengan MX ditambah C. Nah, jadi kalian bisa tulis di catatan kalian bahwa untuk persamaan garis lurus secara umum dirumuskan atau dituliskan dengan Y sama dengan MX atau Y sama dengan MX yang ditambahkan dengan C, di mana M itu sendiri adalah gradien. Kita akan bahas ya, apa itu gradien pada garis lurus. Oke, sahabat excellent, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.